sebagai narasumber pada siang hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta Parents Talk pada siang ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan di acara kita ini dengan judul Orang Tua Hebat, Pola Asuh Tepat. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kita dimulai, saya akan sedikit menjelaskan acara kita pada siang hari ini, yaitu merupakan acara Parents Talk, di mana ini merupakan acara edukatif yang di dalamnya terdiri dari presentasi materi, pemberian informasi, dan diskusi antara narasumber dan juga peserta. Akan saya bacakan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama acara pembuka, dan lalu yang kedua langsung presentasi materi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Baik, sebelum memulai, saya akan sedikit memperkenalkan narasumber kita pada siang ini kepada Bapak Ibu peserta dan teman-teman semua. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Maria Purnamanduru, FC MPD. Beliau merupakan dosen Prodi PGSD Universitas Flores ND. Mengajar mata kuliah perkembangan peserta didik, bimbingan konseling, penilaian pembelajaran di SD, dan pendidikan inklusif. Beliau juga aktif dalam menulis buku, salah satunya menulis book chapter tentang penilaian pembelajaran di sekolah dasar dan kegiatan pengabdian yang dilakukan terkait pengembangan keterampilan motorik halus anak. Oke, sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk memulai acara kita dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Ibu Maria Purnamanduru untuk langsung memberikan materi pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Suaranya bisa jelas didengar? Bisa, Bu. Oh ya, terima kasih. Baik, selamat siang semua peserta seminar pada siang hari ini. Salam sehat semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi berkaitan dengan pola asuh orang tua anak usia sekolah dasar. Baik, langsung saja ya saya masuk ke materi. Ya, judulnya pola asuh orang tua anak usia sekolah dasar. Ya, hal pertama yang perlu kita ketahui itu berkaitan dengan anak ya. Baik, dari pendahuluan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak lainnya adalah anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak anak. Untuk itu, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Baik, selanjutnya berikutnya kita bahas tentang pola asuh. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pola asuh orang tua? Pertama, pengertian. Pola asuh orang tua adalah cara orang tua memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi kepada anak.
Ada 4 pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh otoriter. Nah, dalam pola asuh otoriter, orang tua cenderung membatasi dan menghukum anak. Komunikasi verbal satu arah, yaitu dari orang tua kepada anaknya. Orang tua keras, tegas, tidak mendengarkan anak, tidak memberi pujian, dan menuntut anak bertanggung jawab seperti orang dewasa. Pengaruh dari pola asuh otoriter, anak akan merasa atau anak akan takut salah, rendah dalam keterampilan sosial, dan rendah dalam keberhargaan diri. Pola asuh yang berikutnya, yang kedua adalah pola asuh permisif. Ya, dalam pola asuh permisif, orang tua memberi semua permintaan anak, memberi kebebasan akan kelakuan apapun tanpa pengawasan orang tua. Orang tua juga tidak mengarahkan dan menegur anak. Orang tua membiarkan tingkah laku buruk anak dan tidak menghukum anak yang salah. Pengaruh dari pola asuh permisif, anak manja, tidak dewasa, egois, dan tidak peduli pada orang lain. Dalam pola asuh yang ketiga, pola asuh mengabaikan. Dalam pola asuh mengabaikan, orang tua tidak terlibat atau peduli dengan kehidupan anak. Orang tua serahkan tanggung jawab pengasuhan kepada orang lain dan jarang berkomunikasi kepada anak. Orang tua fokus dengan kebutuhan diri sendiri. Biasanya orang tua punya masalah atau dalam keadaan stres. Pengaruh dari pola asuh mengabaikan, rendahnya kemampuan bersosialisasi anak dan rendah dalam pencapaian sosial. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah pola asuh otoritatif atau demokratis. Ya, dalam pola asuh otoritatif, orang tua menetapkan standar perilaku pada anak, namun tetap memperhatikan kebutuhan anak. Orang tua mendukung anak untuk mandiri, namun tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan anak. Komunikasi terjadi dua arah, yaitu dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Dalam pola asuh otoritatif, orang tua bersikap tegas namun hangat, kemudian memberi aturan sesuai perkembangan anak, diskusi aturan bersama anak, menghargai sikap baik anak, memberi sanksi bila melakukan kesalahan, dan menghargai minat anak. Pengaruh pola asuh otoritatif, anak mandiri, harga diri anak baik, dan kemampuan berkomunikasi baik. Ya, dari keempat pola asuh yang ada, pola asuh yang paling sehat itu adalah pola asuh otoritatif. Baik, selanjutnya ya, sebelum kita mengasuh anak, ya tentu saja kita harus memperhatikan kebutuhan dari anak. Apa saja kebutuhan anak? Ya, kebutuhan anak kalau kita lihat dari teori Abraham Maslow itu terdiri dari beberapa kebutuhan, macam kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan primer yang paling mendasar. Misalnya kebutuhan akan makan, minum, berpakaian, untuk tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan untuk dilindungi dari bahaya fisik dan emosi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, meliputi penerimaan, perhatian, kasih sayang, rasa memiliki, dan persahabatan. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, di mana meliputi harga diri, otonomi, dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri, misalnya untuk berprestasi. Baik, kemudian kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua? Yang pertama adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Kewajiban anak yang juga perlu diketahui oleh orang tua adalah yang pertama, menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua antara lain yang pertama, hak untuk bermain. Ya, jadi anak mempunyai hak untuk bermain. Ya, yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, hak untuk rekreasi. Kelima, hak untuk mendapatkan makanan. Keenam, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Yang ketujuh, hak untuk memiliki identitas. Kedelapan, hak untuk mendapat status kebangsaan. 9, hak untuk berperan dalam pembangunan. 10, hak untuk mendapatkan kesamaan. Tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Tugas ini merupakan tugas yang harus terlaksana dan harus dialami oleh anak khususnya pada usia sekolah dasar. Ya, jadi sampai dengan kelas 6 SD. Yang pertama itu adalah mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak perlu mempelajari berbagai macam keterampilan fisik. Ada 4 keterampilan fisik yang muncul dalam periode ini, yaitu self-help skill, yaitu keterampilan menolong diri sendiri, misalnya berpakaian, menyisir rambut, memakai sepatu, makan sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah social skill atau keterampilan sosial, yaitu keterampilan untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan sekolah. Keterampilan sekolah berkaitan dengan menulis dan lain sebagainya. Yang keempat adalah play skill atau keterampilan bermain. Yang kedua, tugas perkembangan yang kedua adalah membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai insan yang sedang tumbuh dan berkembang. Ya, pada tugas yang kedua ini, anak diharapkan menerima keadaan fisiknya, keadaan dirinya dengan sikap yang sehat dan menyadari bahwa fisiknya ya tentu saja berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya dia banyak makan, hidup sehat, badannya mungkin akan sehat. Ya, kalau dia tidak makan yang sehat, mungkin badannya sering sakit-sakitan dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Ya, pada tugas perkembangan yang ketiga ini, anak diharapkan mulai belajar hidup rukun, belajar berteman ya dengan teman-teman sebayanya. Di sini pada tugas yang ketiga, anak-anak belajar untuk memberi dan menerima. Tugas perkembangan yang keempat, yaitu belajar berperan sebagai pria dan wanita. Ya, jadi anak-anak belajar berperan sebagai pria dan sebagai wanita. Yang kelima, mempelajari keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Ya, jadi ini keterampilan dasar yang harus dikuasai ketika mereka berada dalam usia sekolah dasar, yaitu membaca dengan lancar, menulis dengan benar dan tepat, dan berhitung dengan tepat. Yang keenam adalah pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa konsep-konsep yang perlu diketahui oleh anak-anak usia sekolah dasar, yaitu konsep tentang kehidupan kematian, konsep tentang warna, ya, konsep tentang ada banyak macam-macam konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh adalah pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Yang kedelapan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Baik, berikutnya. Ya,
Ada beberapa tips-tips dalam mengasuh anak. Yang pertama itu adalah buat jadwal. Ya, buat jadwal ini bisa dilakukan bersama anak-anak berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan setiap hari. Yang kedua, buat waktu berkualitas bersama anak, bermain sambil belajar bersama. Yang ketiga, orang tua perlu menjaga emosi agar tetap positif. Yang keempat, memberi pujian atau penghargaan pada hasil kerja anak. Yang kelima, selalu melibatkan anak dalam memilih jenis kegiatan untuk dilakukan anak. Misalnya membaca buku, menggambar, mewarnai, membersihkan rumah, bermain musik, berolahraga, menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Yang keenam, segera menyelesaikan masalah perilaku yang kurang baik. Yang ketujuh, menjaga rutinitas yang konsisten. Baik, yang berikutnya yang terakhir ini berkaitan dengan kalimat-kalimat yang bijak yang perlu diketahui dan perlu direnungkan oleh orang tua. Yang pertama itu adalah jika anak hidup, yang ada beberapa. Yang pertama, jika anak hidup dengan kecaman atau celaan, mereka akan belajar untuk mengutuk atau memaki. Yang kedua, jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Yang ketiga, jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi gelisah atau memprihatinkan. Yang keempat, jika anak-anak hidup dengan belas kasihan atau rasa iba, mereka belajar untuk mengasihani diri sendiri atau menyesali diri. Yang kelima, jika anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu atau rendah diri. Yang keenam, jika anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk merasa iri. Ketujuh, jika anak hidup dengan rasa malu atau dipermalukan, mereka belajar untuk merasa bersalah. Yang kedelapan, jika anak hidup dengan dorongan, mereka belajar percaya diri. 9, jika anak-anak hidup dengan toleransi, mereka belajar kesabaran atau menahan diri. 10, jika anak hidup dengan pujian, mereka belajar apresiasi atau menghargai. 11, jika anak-anak hidup dengan penerimaan, mereka belajar untuk mencintai. 12, jika anak hidup dengan persetujuan atau dukungan, mereka belajar untuk menyukai diri mereka sendiri. 13, jika anak-anak hidup dengan pengakuan, mereka belajar itu baik untuk memiliki tujuan. 14, jika anak hidup dengan berbagi, mereka belajar kemurahan hati. Berikutnya, jika anak hidup dengan kejujuran dan keterbukaan, mereka belajar kejujuran dan kebenaran. 16, jika anak hidup dengan keadilan, mereka belajar keadilan. 17, jika anak-anak hidup dengan kebaikan dan pertimbangan, mereka belajar menghormati. 18, jika anak hidup dengan keamanan, mereka belajar untuk memiliki iman dalam diri mereka dan orang-orang tentang mereka, atau memiliki kepercayaan. 19, jika anak-anak hidup dengan persahabatan, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang bagus untuk hidup dan menemukan cinta dalam hidup. 20, jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai dengan pikiran. Nah, itu kalimat-kalimat bijak yang perlu direnungkan oleh orang tua. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya, Ibu Maria Purnama. Untuk itu, selanjutnya saya langsung ke acara berikutnya, yakni acara diskusi tanya-jawab. Untuk acara ini, saya mohon partisipasi aktifnya dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdiskusi dan bertanya. Bisa dilakukan secara langsung, open kamera, mengaktifkan kamera, dan langsung mengaktifkan suaranya dan bertanya, bisa juga melalui kolom chat. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin curhat, boleh sekaligus tanya-tanya, karena di sini kita langsung bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Maria Purnama yang memiliki
pengetahuan di bidang tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Dengan terbuka silakan berdiskusi, silakan curhat dan tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Moderator dan Ibu narasumber. Izin bertanya, saya beberapa kali membaca di internet secara sekilas tuh tentang pola asuh zaman sekarang. Jadi dia bilang kalau saat anak masih kecil, orang tua memposisikan dirinya sebagai orang tua, tetapi saat anaknya sudah beranjak dewasa dan remaja dan dewasa, orang tua harus memposisikan dirinya sebagai teman. Itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya gitu. Dari orang tua menjadi teman. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung silakan dijawab oleh Ibu Maria. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk zaman sekarang ya dikatakan seperti tadi ya bahwa pola asuh ketika anak masih kecil ya orang tua memposisikan dirinya itu mungkin tidak seperti anak kecil ya, jadi mungkin lebih tegas, lebih dewasa karena memang pada anak masih kecil, ketika anak itu masih kecil, anak itu belum bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Jadi ketika masih kecil anak itu butuh bantuan, butuh dukungan karena mereka benar-benar belum memiliki pengetahuan, mereka baru mau belajar, sehingga orang tua yang harus memberikan tadi contoh, harus memberikan petunjuk, bantuan kepada mereka. Nanti ketika mereka sudah semakin dewasa, sudah bisa berbicara, sudah bisa diajak berkomunikasi, ya sampai dengan ketika mereka sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, sudah belajar tentang berbagai hal sehingga orang tua bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin belum atau sudah paham, Mbak ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh Sudah. ya. Terima kasih, Ya. Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin penjelasan Ibu tadi terlalu cepat. Terlalu cepat kah? Moderator, bagaimana? Terlalu cepat tadi? Menurut saya sudah sangat jelas dan pas, Ibu. Izin bertanya lagi, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk zaman sekarang kan kayak media sosial, terus internet itu sudah mudah sekali untuk diakses ya, Bu, untuk kalangan manapun, dari yang anak-anak hingga dewasa. Jadi lebih baik orang tua itu bagaimana ya, Bu, memposisikan dirinya supaya anak itu bisa tetap terkontrol, tetap di gimana ya, seperti di jalan yang benar seperti itu loh, Bu. Oh ya, baik. Mungkin bisa kita tanyakan dulu, itu anaknya usia berapa ya? Mungkin masih kecil atau ya mungkin yang sudah remaja atau masih usia sekolah dasar? Ya, jadi kan, mungkin bisa dari yang anak kecil ya, Bu ya. Soalnya sekarang saya lihat kan jadi dari anak kecil juga sudah banyak yang main HP gitu, main sosial media seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi kalau untuk ya tadi ya, karena memang untuk media sosial kita lihat tadi pengaruh dari internet, teknologi tadi ya, medsos, ya itu banyak sekali bagi anak-anak sejak yang usia dini sampai dengan bahkan sampai orang tua ya, sampai orang tua. Nah jadi mungkin orang tua ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan oleh orang tua ya. Jadi kalau untuk yang anak-anak kecil, misalnya anak usia dini, ya mungkin harus mengurangi tadi ya, karena ada hasil penelitian ya yang mengatakan bahwa untuk anak usia tertentu ya, jadi ini Ibu tidak tampilkan, jadi usia tertentu itu ada pembatasan waktu ya, ada pembatasan waktu berapa menit atau berapa menit sehari ya, misalnya dia itu mengamati
televisi atau menonton televisi atau melihat layar handphone ataukah di laptop ya. Jadi karena semuanya itu punya pengaruh pada perkembangan otak anak ya, apalagi pada usia dini atau pada masa anak-anak yang baru berkembang ya, yang baru berkembang otaknya baru mulai, itu perlu dibatasi. Jadi orang tua memang harus tegas ya, orang tua memang harus tegas, jangan sampai membiarkan anak itu berlama-lama dengan waktunya itu bermain handphone atau menonton ataukah mengakses internet ya. Meskipun itu mengerjakan tugas sekolah, tetap saja harus ada pembatasan waktunya ya. Jadi di sini peran orang tua memang sangat besar sekali ya, karena meskipun anak yang sudah besar pun, yang remaja pun juga tetap harus dikontrol oleh orang tua. Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka, kepada anak-anak, ya mungkin agak sulit. Ya, tetap ini orang tua yang harus bisa mengontrol kapan dia misalnya mengerjakan tugas dengan menggunakan handphone, kapan dia beristirahat. Ya, misalnya kalau pada malam hari biasanya itu dikumpulkan atau disimpan dulu handphonenya supaya tidak keasikan bermain game dan lain sebagainya ya, karena kalau tidak bisa menimbulkan kecanduan. Dan berdasarkan hasil penelitian dan juga dari WHO kan juga mengatakan kalau sudah terlalu lama bermain handphone itu sudah merupakan salah satu indikasi gangguan jiwa ya. Ya, sudah termasuk gangguan mental ya, sudah kecanduan dengan gadget atau handphone. Jadi memang orang tua harus tegas dan juga harus punya prinsip tadi. Ya, jadi harus bisa mengatur jadwal dengan ketat. Jadi memang ini semuanya dari orang tua ya. Baik, terima kasih. Oh ya, nama siapa ya, Mbaknya? Oh ya, terima kasih Bu. Nama saya Ya. Haninda. Hanin Bu, Hanin. Oh, Mbak Hanin ya. Terima kasih Mbak Hanin sudah bertanya. Ibu senang sekali. Terima kasih kembali Ibu. Ya, baik Mbak. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kalau memang belum bisa mengaktifkan kamera dan menyalakan suaranya, bisa melalui kolom chat. Ada yang masih mau bertanya atau mungkin masih butuh penjelasan mengenai materi tadi yang belum ya? Kalau begitu saya mau bertanya. Oh ya. Jadi untuk anak sekolah dasar itu kita tahu sekarang banyak kasus yang menunjukkan adanya pelecehan seksual dan kekerasan kepada anak-anak usia sekolah dasar. Nah, untuk itu anak-anak ini kan lingkungannya banyak sekali, lingkungan rumah, keluarga, dan juga di sekolah. Saya ingin bertanya bagaimana cara-cara agar yang bisa kita lakukan baik sebagai kakak atau sebagai orang tua agar anak-anak itu bisa terhindar dari pelecehan seksual dan kasus kekerasan. Apa kira-kira pelajaran apa yang bisa kita tanamkan dan apa caranya sehingga anak-anak kita tuh bisa terhindar dari kekerasan seksual dan pelecehan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, ini moderator sendiri yang bertanya ya. Baik, terima kasih. Baik, jadi bagaimana caranya ya? Cara orang tua atau keluarga, kakak adik ya, untuk membantu ponaan anaknya supaya terhindar dari pelecehan ataukah kekerasan. Ya, baik. Jadi yang pertama memang sebenarnya orang tua atau orang dewasa itu sebenarnya yang harusnya menjadi pelindung ya. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya mereka lah yang harusnya melindungi anak-anak. Ya, jadi bukannya sebagai pelaku. Ya, jadi harusnya ya itu yang normalnya itu harusnya sebagai pelindung. Nah, sebagai pelindung yang menjaga, memberikan rasa aman ya sehingga anak itu terhindar dari berbagai macam kekerasan fisik, psikis dan lain sebagainya sampai dengan kekerasan seksual. Ya, tapi kita lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini banyak sekali yang terjadi ya, dan pelaku-pelakunya itu adalah orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang
bahkan keluarga dekat ya, orang-orang terdekat dari anak itu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan dan sampai sekarang pun tetap ya terjadi, dan ini menjadi PR yang besar sekali untuk diselesaikan oleh semua orang. Ya, baik. Jadi untuk cara untuk menghindarkan itu tadi terjadinya kekerasan, ya untuk kalau keluarga ya sebaiknya kan memang seharusnya itu harus menjadi pelindung ya, tidak boleh melakukan kekerasan dan pelecehan ya. Tapi kalau untuk anak-anak ya masih kecil ya, orang tua itu yang harus aktif menjaga ya, harus memantau memantau selalu gerak-gerik atau aktivitas dari anak-anaknya. Jadi misalnya anak-anaknya keluar pergi bermain dengan siapa ya. Jadi selalu mengecek keberadaan dari anak-anaknya. Ya, jangan sampai anaknya itu pergi atau bermain dengan orang yang tidak dikenal ya, dan lain sebagainya. Jadi itu dijaga seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang sudah bersekolah juga demikian, selain menjaga tadi jam pulang sekolah, kemudian mengantarkan anak dan tadi menjemput anak ya, anak-anak yang sudah mengerti, yang sudah bisa berbicara itu diajarkan berbagai macam atau diajarkan beberapa hal ya, misalnya anak-anak itu diajarkan supaya tadi jangan terlalu dekat dengan orang yang tidak dikenal ya. Jadi orang-orang asing atau orang-orang yang tidak dikenal itu dijaga jaraknya. Nah, ya maksudnya hati-hati. Nah, ya karena di sekitar kita atau di luar itu ada orang-orang yang mungkin tidak bermaksud baik. Jadi supaya hati-hati. Ya, kemudian anak-anak juga perlu diajarkan bahwa tubuhnya ada bagian-bagian tubuh, anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Ya, anggota-anggota tubuhnya itu tidak boleh disentuh atau diraba oleh orang asing. Ya, bahkan oleh orang-orang terdekat pun ya juga. Jadi harus dihindari. Ya, jadi ada bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh, tidak boleh disentuh. Jadi itu misalnya ya bagian-bagian tubuh ya, misalnya yang di bagian-bagian khusus ya, bagian-bagian yang berkaitan dengan seksual ya, itu benar-benar tidak boleh disentuh oleh orang ya. Jadi itu dijaga bahwa anak-anak itu ya misalnya kalau dipeluk yang seperti apa ya, jadi peluknya yang seperti apa, jadi itu dijaga. Jadi ada beberapa hal ya, ini kan kita tidak bicara khusus di sini ya berkaitan dengan hal-hal apa ya, anggota-anggota tubuh dan lain sebagainya, cuma bahwa memang anak-anak diajarkan supaya tadi menjaga bahwa anggota-anggota tubuhnya itu tidak bisa dipegang atau diraba sembarangan oleh orang-orang ya, baik itu oleh orang tua atau orang terdekat juga ya dijaga sehingga anak itu bisa menjaga dirinya sendiri ya. Mungkin itu sedikit hal-hal yang perlu dijaga oleh anak dan juga oleh orang tua. Bagaimana Mbak Noni? Masih ada pertanyaan? Saya Bu, izin bertanya. Ya, baik. Ya, halo Ibu, halo teman-teman semua. Jadi perkenalkan nama saya Yane. Jadi sesuai dengan materi yang diberikan tadi tentang pola asuh atau parenting, itu saya pernah dapat materi tentang pola asuh atau parenting di Asia. Nah, kalau untuk pola asuh dan parenting di Asia ini dikenal dengan pola asuh yang otoriter atau pola asuh tiger parenting, di mana orang tua menuntut anak untuk bisa segalanya, seperti kayak harus bisa matematika, disuruh ikut les piano dan lain sebagainya. Nah, pola asuh tiger parenting ini kan tidak baik untuk anak. Terus karena terkesan memaksakan, dan pola asuh tiger parenting ini sudah berjalan turun-temurun. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya kita sebagai generasi muda untuk menghentikan tiger parenting ini dan mengganti ke pola asuh atau parenting yang lebih bagus untuk anak-anak supaya trauma-trauma yang tercipta akibat tiger parenting ini tidak berlanjut lagi? Itu saja Bu pertanyaannya.
Ya, terima kasih Mbak Sapayane ya. Ya, Bu. Baik, baik, terima kasih. Jadi betul sekali ya. Tadi ya kalau kita di Indonesia mungkin masih pakai kebanyakan ya pakai istilah pola asuh otoriter ya seperti itu. Jadi lebih ke satu arah ya komunikasinya lebih ke orang tua kepada anak ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan itu berkaitan dengan pola asuh tiger parenting ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat kebanyakan yang digunakan itu ya seperti itu ya. Jadi orang tua itu menyuruh anak harus seperti ini, seperti itu, harus mengikuti les A, B, C, harus juara, harus tadi mendapatkan nilai sekian dan lain sebagainya ya. Tapi tadi ya kalau kita lihat dari teori-teori yang ada bahwa pola asuh yang seperti itu dikatakan kurang baik atau kurang sehat. Ya, cuma tadi ya itu kan sudah dilakukan secara turun temurun. Kemudian orang nanti kan mengatakan, meskipun seperti itu tuh ternyata anak-anak berhasil, anak-anak juga bisa. Kenapa ini harus dirubah? Kenapa harus diganti? Ya toh, karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dulu orang tuanya keras tapi mereka berhasil. Ya, jadi kalau kita lihat ya, tadi kan pertanyaannya. Yane itu tadi bagaimana tadi ya generasi muda agar supaya tidak terjadi ya tadi ya hal seperti itu. Yang pertama memang sebelum tadi menjadi orang tua ya mungkin orang-orang dulu itu barangkali kurang banyak mendapatkan persiapan atau kursus persiapan dalam perkawinan ya atau menjadi orang tua ya. Kalau untuk zaman sekarang ya misalnya nanti Mbak Yane dan teman-teman yang lain yang masih muda-muda ini kan sekarang kalau kita lihat bahan atau materi berkaitan dengan pola asuh, berkaitan dengan tadi pola asuh dan hasil-hasil penelitian ya itu sudah banyak sekali dan bisa diakses oleh siapapun ya yang punya data, pulsa data semua bisa mengakses di hal-hal seperti itu sehingga anak-anak zaman sekarang ya generasi yang sekarang itu sudah mempunyai pengetahuan yang lebih luas ya bagaimana tadi pola yang akan dipakai atau digunakan untuk membesarkan atau mengasuh anak-anaknya. Ya zaman dulu itu orang-orang tuh tidak mendapatkan pengetahuan, kurang mendapat pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak-anaknya sehingga yang digunakan itu adalah yang tadi yang turun temurun tadi dari orang tuanya. Jadi orang tua itu mengatakan seperti ini ya, jadi harus diikuti, tidak boleh ini, tidak boleh begitu ya. Jadi karena ya dia kurang mendapatkan juga pengetahuan dan juga kurang banyak membaca sehingga jadi tidak tahu bahwa ada pola yang lain yang juga bisa digunakan dan juga mempunyai dampak atau punya pengaruh yang tadi yang lebih baik ya seperti itu ya. Jadi yang terjadi itu karena itu makanya jadi padahal semua orang tua kan yang punya anak pasti juga berharap anaknya itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik ya, cuma hanya tidak ada tidak ada contoh pola-pola asuh atau bagaimana tadi cara mengasuh anak dengan baik ya sehingga yang terjadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk tadi tipsnya memang perlu ada ya, sekarang kan sudah ada ya kursus atau persiapan sebelum menikah ya. Dalam sebelum menikah, kemudian ketika setelah menikah juga ada kursus persiapan sebelum memiliki anak ya, sehingga orang tua atau calon bapak ibu itu sudah dipersiapkan ya. Jadi sudah dipersiapkan dan juga sudah punya tadi mungkin pola atau mungkin sudah berdiskusi untuk bagaimana cara mengasuh atau mendidik atau membentuk anaknya ya. Jadi ini memang harus ada komunikasi antara ayah dan ibu tadi ya bersama ya, idealnya memang seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Jadi ya jadi orang tua ya tadi harus tadi jadi ya sebelum tadi ketika belum memiliki anak juga sudah mulai berbicara tentang tadi bagaimana mendidik anak atau bagaimana nanti kalau mereka punya anak mau dididik seperti apa ya. Kemudian dengan banyak membaca ya, banyak membaca literatur atau banyak membaca
atau mencari pola-pola asuh ya atau gaya-gaya pengasuhan dan apa tadi kelebihan kekurangan dari masing-masing pola asuh. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya, Mbak Yane. Bagaimana Mbak Yane? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Baik, Ibu Maria. Ini ada pertanyaan dari Mbak Faustina Evania Ngai lewat kolom chat. Akan saya bacakan. Saya ingin bertanya bagaimana cara orang tua menyikapi anak usia remaja yang sifatnya itu membangkang sekali, seperti selalu merasa tidak diperhatikan, serta sifat-sifat negatif lainnya, dan dari orang tuanya itu sudah diusahakan untuk menciptakan komunikasi yang baik. Silakan langsung dijawab, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Sama siapa tadi, Mbak? Siapa? Mbak Faustina. Oh, Mbak Faustina. Ya, baik ya. Bagaimana cara orang tua ya? Orang tua menghadapi anak ya, menghadapi anak yang tadi yang membangkang, kemudian yang selalu merasa tidak diperhatikan. Ya. Baik ya, jadi yang pertama itu kita harus mencari tahu mengapa sampai anak berperilaku seperti itu. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya, ini harus juga direnungkan oleh orang tua. Ya, kenapa ya anak saya seperti itu? Ya, jadi orang tua harus melihat kembali ya, mungkin karena penyebabnya ya dari orang tua juga ya. Jadi orang tua juga yang membuat anaknya seperti itu ya. Kita kan juga harus ingat ya bahwa anak itu kan dia belajar sikap, belajar berperilaku itu kan juga mengikuti apa ya atau mencontoh perilaku dari orang tua ya. Cara orang tua berperilaku juga akan dicontoh oleh anak ya dalam berperilaku ya. Jadi mungkin orang tua ya memang harus merenungkan kembali ya, jangan sampai memang orang tua juga suka marah-marah atau suka mungkin juga ya tadi mungkin mengeluarkan atau apa ya selalu negatif kepada anak, juga marah-marah sehingga anaknya jadi merasa itu tadi tidak diperhatikan dan juga anaknya itu tadi ya dikatakan membangkang tadi ya. Jadi mungkin harus dibicarakan dari hati ke hati ya antara orang tua dengan anaknya ya. Jadi mungkin pelan-pelan orang tua mungkin mendekati anaknya, mungkin orang tua perlu meminta maaf ya terlebih dahulu ya karena sudah terjadi demikian, apalagi kalau anak-anaknya itu sudah remaja ya mungkin apa ya secara dari hati ke hati ya face to face itu bertanya kira-kira pertama mungkin orang tua mengatakan mungkin minta maaf ya, mungkin selama ini orang tua suka mungkin marah-marah dan lain sebagainya, dan ya mungkin bisa bercerita seperti itu. Kemudian mungkin bisa bertanya kepada anaknya, mungkin anaknya mungkin bagaimana merasakan, mungkin seperti apa yang dirasakan oleh orang tua ya. Jadi ini memang pendekatannya harus dari hati ke hati ya. Kalau memang orang tuanya tidak bisa mendekati anak seperti itu, ya berarti memang harus butuh bantuan dari orang lain. Ya, butuh bantuan penengah misalnya dari neneknya atau dari keluarga yang lain ya, orang terdekatnya seperti itu. Ya, tapi orang tua juga diajak juga berkomunikasi ya supaya tadi bisa memperbaiki atau bisa tadi memperbaiki perilaku atau sikapnya terhadap anaknya supaya mungkin lebih tenang dan tidak marah-marah ya, mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Faustina? Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Iya. Masih ada pertanyaan? Iya, Bu. Ya. Masih ada pertanyaan, ini di kolom chat. Akan saya bacakan lagi, ini pertanyaan dari Maria Dionesia.
Selamat siang Bu, saya Mira ingin bertanya. Saat ini ada beberapa kasus di mana ada orang tua yang cenderung membandingkan anaknya. Misalnya, anak kedua yang lebih berprestasi dibandingkan dengan anak pertama yang prestasinya kurang. Sehingga tidak jarang juga membuat anak merasa tertekan dan kehilangan kepercayaan diri serta merasa tidak berharga. Pertanyaannya, bagaimana cara orang tua mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut? Karena hal-hal seperti ini sudah agak merambah ke psikologi anak. Apakah membutuhkan psikolog atau cukup melalui komunikasi dari hati ke hati antara orang tua dan anak? Baik Ibu, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mbak Maria Dionisia. Ya, jadi memang ya orang tua kadang-kadang tadi ya membanding-bandingkan anaknya ya dengan yang lain atau membandingkan anaknya yang satu dengan orang lain ya. Jadi kalau kita lihat memang orang tua itu juga ya banyak dan sering ya, bahkan sering juga melakukan kesalahan-kesalahan ya. Jadi memang orang tua, sebentar ya ini. Sebentar. Ya, jadi memang orang tua sering tadi ya memang melakukan kesalahan-kesalahan, suka membanding-bandingkan karena apa, orang tua kadang-kadang cenderungnya mau cepat ya, mau cepat melihat hasil, mau cepat supaya anaknya itu segera berubah ya, tapi ternyata malahan yang terjadi akhirnya membuat anak itu semakin jauh, kemudian menjadi tertekan ya, sudah sampai dengan gangguan psikisnya ya. Baik, jadi cara untuk tadi ya mengembalikan tadi ya kepercayaan diri anak ya, memang mungkin itu yang memang mencoba dulu dari awal itu adalah mencoba dengan pendekatan dari hati ke hati atau face to face ya. Jadi mungkin berbicara, kemudian orang tua juga harus mulai berubah ya perilakunya. Mulai berubah perilakunya dengan mungkin memberikan banyak pujian ya, sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh anak atau yang dikerjakan oleh anak itu harus, mungkin yang kemarin itu tidak memberikan pujian ya, tidak pernah memberikan pujian penghargaan ya, yang sekarang ini supaya harus lebih banyak pujian dan penghargaan ya. Nah, karena biasanya anak-anak yang seperti itu tuh merasa bahwa dia itu kurang, merasa agak minder karena dia banyak kekurangannya, dia tidak sama seperti anak-anak yang lain ya. Jadi mungkin orang tua harus bisa memberikan pujian atau penghargaan. Ya, terima kasih. Ya, saya senang sekali ya seperti itu ya. Jadi memang orang tua harus mulai berubah ya, berubah tadi untuk tadi lebih banyak memberikan penghargaan, pujian, sekecil apapun, meskipun itu hal yang kecil, menyapu ya, ketika dia sudah menyapu ya, terima kasih sudah bantu ya. Padahal dulu mungkin tidak pernah ya, dulu tidak pernah mengatakan terima kasih atau mengucapkan pujian ya, tapi sekarang memang harus mulai berubah, harus sudah mulai bisa tadi lebih lunak, kemudian mulai bisa memberikan pujian untuk memperbaiki komunikasi dan memperbaiki suasana yang tadi ya, yang sudah keliru tadi, yang sudah luka tadi ya. Jadi memang harus sembuhkannya ya memang secara perlahan-lahan. Nah, jadi perilaku orang tua juga harus dirubah. Kemudian kalau memang masih belum belum selesai atau belum diselesaikan permasalahannya, mungkin bisa juga tadi mendapatkan bantuan atau mungkin dapat mungkin nasihat atau mungkin bantuan dari orang-orang yang mungkin yang lebih kompeten ya, bisa. Tapi memang yang pertama orang tua harus mencoba lebih dulu ya, mencoba lebih dulu untuk memperbaiki. Jadi mungkin dengan tadi memberikan pujian, tidak lagi membanding-bandingkan lagi. Pokoknya di kepala itu harus diingat, pokoknya jangan membanding-bandingkan lagi antara yang satu dengan yang lain. Nah, harus diingat bahwa orang tua harus ingat bahwa semua anak itu unik, semua anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Ya, tidak ada anak yang tidak baik ya, semuanya tuh baik ya, semua punya keunikan dan kelebihannya ya. Sekarang tinggal dilihat apa kelebihannya dan apa ya keunikannya. Nah, itu yang diangkat kemudian diberikan pujian ya, sekecil apapun itu harus tetap diberikan pujian dan penghargaan. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Mbak Maria Dionisia. Ya. Bagaimana Mbak? Ya, terima kasih Bu, sudah sangat jelas sekali. Ya. Baik Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Pritisa. Nah, pertanyaan ini sekaligus menutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Nah, pertanyaannya, izin bertanya, apakah pola didik orang tua yang keras dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi anak di kehidupan sosial di masa depan? Dan apakah dianjurkan pola didik seperti itu? Terima kasih. Baik. Ya, jadi pola asuh yang keras, ya pola asuh yang keras. Keras di sini maksudnya yang bagaimana ya? Kalau keras tapi hangat ya baik. Ya keras tapi ada rasa sayang, rasa cinta dan hangat kepada anak itu perlu. Ya itu baik. Berarti tidak menjadi masalah. Ya jadi memang kalau kita bicara tentang pola asuh, ya semua atau tadi beberapa pola asuh itu bisa digabungkan ya beberapa ya tergantung dalam suasana dan situasi yang dihadapi ya jadi ada hal-hal memang orang tua perlu keras ya tapi keras tapi tidak dengan apa ya marah dan seperti membenci ya tidak tapi marah kalau memang ada hal-hal yang perilakunya itu tidak baik ya orang tua perlu marah ya tapi bukan berarti orang tua tidak mencintai atau menyayangi ya tapi orang tua mencintai menyayangi yang orang tua marah, yang orang tua keras itu mungkin perilaku-perilaku yang tadi yang kurang baik. Ya, yang kurang baik itu ya perlu dikerasin, perlu dari dibentuk, perlu dimarahi karena memang tidak baik. Ya, tapi orang tua tetap menyayangi, tetap mencintai dan menyayangi anaknya. Jadi yang ditegur, yang dimarahi oleh orang tua itu adalah itu adalah perilakunya ya, bukan pribadi anak itu. Ya, jadi pribadi anak itu tuh tidak itu pribadi anak itu orang tua tetap menyayangi, mencintai anaknya. Yang ditegur, yang dimarahi itu adalah tadi ya perilakunya. Ya, perilakunya itu yang kurang baik. Jadi kalau ditanya tadi apakah pola asuh yang keras itu baik? Ya, jadi ya baik. Ya, jadi kalau selama orang tua tetap menyayangi, mencintai, dengan ada kehangatan di antara hubungan itu, berarti baik-baik saja. Nah, ya tidak akan ada masalah. Ya, tapi kalau tadi ya tidak ada tadi membenci terus kemudian tidak diselesaikan ya jadi anak merasa bahwa dia tidak dicintai tidak disayangi ya ini yang menjadi masalah ya nah jadi ini nanti akan berkepanjangan ya jadi memang komunikasi itu penting sekali antara orang tua dengan anak ya jadi jangan sampai anak merasa tidak dicintai atau tidak diterima ya jadi kalau itu masalah yang tadi kalau sudah merasa tidak dicintai atau tidak diterima ini yang menjadi masalah. Nah, ya jadi selama ada kehangatan ya dan tadi ada kasih sayang ya semuanya akan selesai ya semuanya bisa diselesaikan. Ya mungkin hanya itu saja. Bagaimana Mbak? Baik Bu, terima kasih. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan, bahwa pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan langsung ke sesi penutup. Kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, sebelum berakhir acara kita pada siang hari ini akan diadakan sesi foto bersama. Teman-teman, mohon untuk mengaktifkan kameranya.
Mbak Hanin, Baik, bisa tolong dipimpin? saya pandu ya. Saya dalam hitungan ketiga. Foto yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Baiklah. semuanya. Terima kasih untuk Ibu Maria Purnamanduru, SCMPD yang telah berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Untuk teman-teman semua juga terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, sebelum berakhir saya punya pantun nih untuk kita semua. Tanggal 17 di bulan 8, merah putih berkibar gagah berani. Anak menjadi tumpuan harapan, didiklah anak sejak dini. Mendidik anak janganlah letih. Santun mendidik, bicara pelan. Cukup sekian dan terima kasih. Kasih orang tua sepanjang jalan. Baik, terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Google Zoom ini.